Hello everybody, we see you again in English class through Sunnybo channel. Ketemu lagi ya di kelas bahasa Inggris melalui channel Sunnybo. Bagi yang baru menyaksikan, silahkan diklik subscribe dan like-nya. Nanti boleh di-share supaya bisa belajar bareng teman-teman. Oke, hari ini kita akan membicarakan tentang simple present. Di sini we have simple present too. Jadi ini memang lanjutan dari simple present one yang kita pelajari di video sebelumnya. Kalau di video simple present one kita mempelajari tentang kalimat positif yang predikatnya to be dan kata kerja. Jadi langsung sekaligus dua. Nah, ini lanjutannya berarti kita masuk pada kalimat negatif dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya, ya. Oke, seperti yang sudah kita ketahui, simple present itu lebih biasa dikenal dengan kegiatan rutinitas. Kita kembali ke sekolah. Ini contoh kita dari video sebelumnya juga ya, jadi masih lanjutannya. I am a student. Saya seorang pelajar. Negatifnya, untuk mengatakan tidak, berarti kita butuh kata not. Bagaimana hasilnya? Ya, karena kita menyatakan saya seorang pelajar, berarti untuk negatifnya saya bukan. Nah, bukannya itu apa? Bebas. Kita ambil contoh sekarang ini yang dekat dengan status pelajar, guru gitu ya. So, I am not a teacher. Saya bukan seorang guru. Nah, bukan atau tidak itu bentuk kalimat negatif, kita butuh kata not. Nah, di sini kita perhatikan baik-baik posisi not ada di mana? Yes, setelah predikat to be am, ya. Bagaimanakah interrogatifnya? Oke. To be kita, predikat kita, am itu kita pindahkan ke awal kalimat. Lalu sekarang artinya apa? Yes, apakah saya seorang guru? Jadi sedikit pertanyaan yang kesannya mempertegas ya. Apakah saya seorang guru? Jadi di sini ada perubahan posisi. Kita lihat contoh yang lain. She is my friend. Dia teman saya. Kalau dia teman saya statusnya, berarti dia bukan ibu saya. See? Dia bukan ibu saya. Nah, kata bukannya kembali kita membutuhkan kata not. Dan di mana posisinya? Yes, setelah predikat to be. Is, ya. Interrogative form. Ya, kita lihat kembali predikat to be pindah ke awal kalimat. Is she my mom? Apakah dia ibu saya? Jadi dengan perpindahan predikat to be ini ke awal kalimat membuat dia menjadi apakah. Jadi sekarang posisinya berbentuk kalimat tanya. Kita lihat yang berikutnya. We are students. Kita pelajar. Nah, kalau kita pelajar berarti kita bukan apa? Yes, kita bukan guru. See that? Oke, kembali negatif, kembali ada not, dan kembali posisinya setelah predikat to be. Thank you. Interrogatifnya, are we teachers? Apakah kita guru? Untuk membuat interrogatif, kita cukup memindahkan predikat to be tadi ke awal kalimat. Maka jadilah, apakah kita guru? See? Oke, easy ya. Kita lihat lagi. Contoh yang terakhir. You are my teacher. Anda guru saya. Anda guru saya. Negatifnya, Anda bukan saudara perempuan saya. See? Jadi, untuk memberitahukan sesuatu yang berbeda, yang tidak, berarti kasihlah suatu data yang berbeda, gitu ya. Kembali posisi kata not diperhatikan persis setelah predikatnya. Di sini predikat kita to be are, ya.
interrogative. Are you my sister? Apakah kamu saudara perempuan saya? Nah, di sini perhatikan to be are kita yang dipindahkan ke awal kalimat untuk membuatnya menjadi kalimat interrogative. Ingat, kalimat interrogative itu kalimat yang umumnya hanya bersifat jawabannya yes atau no. Jangan lupa, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya dalam bentuk penulisan. Kita lihat berikutnya. I study English. Saya belajar bahasa Inggris. Negatifnya, saya tidak belajar bahasa Prancis. Bahasa Inggrisnya, I do not study French. Perhatikan di situ, kita butuh kata not karena ini kalimat negatif. Tapi di manakah letak not itu? Ada berbeda dengan predicate to be tadi ya. Di sini predicate kita study, tapi posisi not-nya dalam bentuk negatif justru yes. Didahului not, baru setelah itu kata kerja atau predicate-nya study. Nah, lalu ada muncul kata yang baru, yaitu do di awal predicate. See that? Nah, jadi I do not study French, hasilnya negatif. Artinya, saya tidak belajar bahasa Prancis. Kita lihat yang interrogatifnya. Do I study French? Apakah saya belajar bahasa Prancis? You see? Kata yang baru muncul tadi do dalam negatifnya itu muncul dari awal kalimat dalam interrogatif. Dan disinilah dia berarti apakah. Artinya apakah. Yang membuat kalimat itu menjadi kalimat pertanyaan. Ya, pelan-pelan ya. Kita lihat contoh kedua. He studies English. Dia belajar bahasa Inggris. Negatifnya. He does not study Mandarin. Dia tidak belajar bahasa Mandarin. Perhatikan kata not-nya. Iya, datangnya sebelum kata kerja, study. Ya. Lalu ada kata yang baru muncul yaitu does. Dan itu posisinya ada di awal predicate. See? Kita lihat. Apa yang terjadi di interrogatifnya? Kembali, kata yang baru muncul tadi dalam negatif yaitu does. Kembali ditemukan di interrogatifnya. Dan posisinya ada di awal kalimat. Does he study Mandarin? Apakah dia belajar bahasa Mandarin? Nah, di sini does membuatnya menjadi kalimat pertanyaan. Dan artinya tadi, apakah? Ya. Nanti kita lihat kenapa-kenapanya setelah contoh ya. Kita lihat yang terakhir. You teach us English. Anda mengajari kami bahasa Inggris. Anda tidak mengajari kami matematika. You don't teach us math. Don't singkatan dari do not. Jadi ini do not sama dengan yang tadi I do not study French, gitu ya. Di sini don't, do not singkatannya you don't. Nah, berarti sama-sama juga ada kata not-nya, posisinya sebelum kata kerja. Lalu, di awal predicate muncul kata yang baru yaitu do. Dan ini yang membuat formasinya jadi negatif, don't, atau do not, atau does not. Untuk contoh yang terakhir, kita lihat interrogatifnya. Do you teach us math? Apakah Anda mengajari kami matematika? See? Kata yang baru muncul tadi di kalimat negatif. Kembali kita lihat dia justru di awal kalimat untuk interrogatif. Ada apakah gerangan dari dua kelompok kalimat ini? Seperti tadi kita sudah ketahui, kelompok contoh yang pertama itu merupakan yes, contoh kalimat yang tidak memiliki kata kerja, maka predikatnya to be.
Lalu contoh yang kelompok yang kedua adalah yes, contoh kalimat yang menggunakan kata kerja di predikatnya. Langsung predikatnya diisi oleh kata kerja. Ya, kira-kira ada apakah itu? Bisa ya. Oke, jadi sekarang kita belajarnya negatif interrogatif ya. Kita fokus itu ya. Jadi untuk kalimat yang predikatnya to be, yang kalimatnya tidak memiliki kata kerja, makanya diisi dengan to be. To be pemegang kekuasaan mutlak dalam negatif dan interrogatif. Di mana untuk to be, dia yang memiliki langsung untuk bentuk not. Jadi setelah to be, langsung not. Dan to be itu juga yang langsung berkuasa atau mengatur untuk membentuk kalimat itu menjadi interrogatif dengan to be dipindahkan ke awal kalimat. Makanya bisa dikatakan dalam simple present, to be itu pemegang kekuasaan mutlak. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat di kalimat yang menggunakan predikatnya kata kerja langsung. Ya. Tadi kita lihat di kalimat yang pertama, negatifnya ada do not. Lalu untuk yang kalimat yang kedua, contoh yang kedua, pakainya does not. Lalu contoh yang ketiga, pakainya don't atau do not juga. Ya. Jadi di sini kita lihat ada yang pertama I do not, itu sama dengan yang ketiga juga don't, itu you do not ya. Jadi pada dasarnya berarti ada dua ya, do dan does gitu ya. Nah sekarang siapakah do dan does ini? Mengapa mereka sebegitu besar peranannya dalam bentuk kalimat negatif dan interrogatif? Ya, inilah dia. So do dan does itu are auxiliary verbs. Kata kerja pembantu. So, apakah dia berarti bagian dari kata kerja? Iya, dan dia peranannya sebagai pembantu. Membantu. Membantu kalimat itu menjadi negatif, membantu kalimat itu untuk menjadi interrogatif atau kalimat tanya. Kita bisa lihat tadi, untuk mengatakan contoh kalimat yang pertama, untuk membuat negatifnya tidak belajar, saya tidak belajar, tidak bisa langsung I not study, tapi harus dibantu. Dibantunya di situ dengan apa tadi contohnya? I do not study. See? Lalu dalam interrogatifnya, bagaimanakah dia membuatnya menjadi kalimat tanya? Pembantu, kata kerja pembantu tadi yang digunakan dalam negatif do tadi, itu yang dipindahkan ke depan. Maka dia berarti apakah sekarang menjadikan kalimat itu kalimat interrogatif. Sampai sini paham? Oke. Nah, lalu di sini di contoh yang kedua, kalau tadi I do not, lalu yang kedua di sini he does not. Mengapa pakainya he does not? Lalu apa bedanya do dan does itu? Yes, sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Do dan does itu kata kerja pembantu, tetap saja boleh di copy, boleh dicontek, boleh dilirik, dipandu dalam to be. Kita uji, benarkah kita harus berpedoman ke to be? Kita lihat ya. Kita ulang kembali. Yang pertama tadi, I do not. I, kenapa I di situ pakai do? Benar atau tidak sih kalimat kita ini? Kita cek ke to be. To be untuk I, apa itu? M, thank you. Di dalam kata M, apakah ada S? Tidak ada. Jadi kalau kita mempunyai kalimat subjeknya I dan ada kata kerja, lalu kita mau menjadikan itu kalimat negatif, kita butuh pembantu, kata kerja pembantu untuk membantunya menjadi negatif. Kita pilih do atau does? Yes, kita pilihnya do. Kenapa? Ya, karena untuk untuk I, pedoman kita si to be untuk M itu tadi siapa? Si to be untuk I tadi siapa? M. Di M itu tidak ada S-nya. Maka kita pilihlah pembantunya itu yang tanpa S. Gitu ya. Oke. Contoh yang kedua, kita uji lagi. Di negatifnya, he does not study. Mengapa pilihnya does? Kenapa tidak do? Kita uji melalui to be.
Untuk subjek he, to be-nya apa? Thank you, is. Apakah di dalam is ada huruf S? Yup, that's right. Kita punya S. So, kalau kita mau membuat kalimat kita yang punya kata kerja, subjeknya itu yang he, kita pilih kata kerja pembantunya siapa? Do atau does? Does. Thank you. Skip. Gampang ya? Nah, lalu, kenapa dalam negatifnya itu does not study, bukan studies lagi? Ini mungkin sekedar gambaran dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita punya, ya tidak semua orang. Dalam beberapa rumah tangga itu mempunyai tenaga pembantu di rumah tangganya, yang membantu pekerjaan rumah, dalam keluarga, bersih-bersih, segala macam ya. Nah, lalu di saat ada tenaga yang membantu kita di rumah, andai kata ada momen cuci piring dan nonton TV, tenaga yang membantu kita tuh posisinya di mana? Cuci piring atau nonton TV? Yes, cuci piring. Lalu nonton TV bagian siapa? Bagian kita. Oke, angka bagian kita. Artinya, ini hanya gambaran dalam kehidupan sehari-hari supaya agak mudah aja memahaminya ya. Artinya, di sini, iya, untuk kalimat yang sudah dapat bantuan, maka dia menjadi santai. Untuk kalimat yang sudah dapat bantuan untuk predikatnya, kata kerjanya, maka kata kerja yang dibantu itu menjadi santai. Santai itu tanpa beban, berarti kembali bentuk yang pertama, gitu ya. So, jadi yang panduan untuk is tadi sudah bergeser bukan ke study lagi, tapi menjadi does untuk kalimat negatif. Kenapa ke does-nya? Ya karena dialah sekarang untuk bentuk kalimat negatif menjadi predikat yang pertama. Jadi untuk negatif itu predikatnya does not study. Gitu ya. Jadi study-nya tidak perlu S lagi karena yang membantu sudah menyelesaikan untuk urusan S-nya, yaitu does. Oke, demikian juga untuk interrogatif. Kita coba uji benarkah untuk you don't teach. Kita gunakan do-nya. Oke, we see. You, to be kita apa tadi? Are, thank you. Adakah S di dalam kata A? Ya, tidak ada. Kalau begitu kita harus pilih mana dalam kalimat andai kata kita mau membentuk negatif dan interrogatif untuk kalimat yang subjeknya you lalu ada kata kerja. Do atau does? Do, thank you. Teruji semua? Oke, jadi itulah gambaran materi kita hari ini. Semoga bisa semakin dipahami apa dan bagaimana harus dilakukan. Kita coba lihat yang berikutnya supaya kita semakin terasah, ya. We see here. Oke. Aha. Wah, bunganya kelap-kelip. We have 6 pictures. Mau diapain 6 gambar ini? Kita disuruh apa ini? See the direction. Lihat petunjuknya ya. Fill in the blanks with the correct answers. Isilah tempat yang kosong dengan jawaban yang benar. Jawaban yang benar itu apa? Yaitu sesuai materi kita, simple present. Simple present yang mana? To be dan kata kerja seperti yang kita pelajari. Hanya untuk kata kerja in the brackets. Jadi nanti ada di dalam kurung dipandu ya. Based on the pictures. Berdasarkan gambar. Whether positive, negative, or interrogative. Bilakah itu positif, negatif, atau interrogative. Jadi kita yang menentukan, kita analisa kira-kira ini mau dibuat kalimat positif, negatif, atau interrogative. Example number 1. Kita lihat ya. Gambar 1 ini dari topi ya, seperti tugas pemadam kebakaran ya. Oke, ada selangnya. Now, di sini kalimat yang pertama untuk nomor 1. He bla 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 a fireman. Beliau atau dia petugas pemadam kebakaran. Apakah sesuai gambar? Yes, senang. Yes, berarti ini kemungkinan kita akan buat kalimat yang positif karena sesuai gambar.
Lalu positif kita di sini, kita mau pakai apa? Karena tidak ada dipandu dalam kurung untuk kata kerja, maka ini kita cukup isi dengan to be. Paham ya? So, kira-kira to be-nya itu apa yang mau kita isi di sini? Subjek kita tadi apa? He. Berarti kita pakai to be-nya is, am, atau are. Yes, kita lihat. Is. Thank you. Lalu kalimat yang kedua untuk nomor 1. He bla bla a coward. Boleh dibuka kamusnya untuk membantu kita belajar ya. Untuk cari tahu arti, boleh. Beliau atau dia, titik-titik, seorang pengecut. Bisa bayangkan seorang petugas pemadam kebakaran dan dia seorang pengecut? Kira-kira ini untuk yang positif atau negatif? Ya, tidak mungkin pengecut itu pasti pemberani. Kita lihat di sini juga tidak ada dalam kurung untuk bantuan kata kerja, maka berarti di sini kita isi dengan to be. Terlebih kalau kita lihat memang tidak membutuhkan kata kerja ya, makna kalimatnya. Dia seorang pengecut. Nah, kalau kita membutuhkan negatif, berarti kita bagaimana? Subjek kita he, berarti kita pakainya is, thank you. Lalu untuk negatifnya kita butuh kata not. Yes, letakkanlah not. Bagaimana letak notnya? We see here. Setelah is. Jadi, seperti ini kita mengerjakannya. Kita isi tempat yang kosong, sesuaikan dengan gambar, berdasarkan gambar semua. Jika untuk yang kata kerja, seperti nomor 2, itu ada dalam kurung, dikasih work. So, nanti ini ada di posisi work-nya di kalimat yang kedua. Jadi, nanti di kalimat kedua itu menggunakan kata kerja work. Tinggal dipikirkan positif, negatif, atau interrogatif. Ya. Untuk nomor 3, kalimat ketiga, itu ada dalam kurungnya di kalimat kedua juga design. Ini tanda titik ya, berarti kalimatnya antara positif dan negatif ya. Oke. Lalu kalimat keempat tidak ada, soal nomor 4 tidak ada. Soal nomor 5 di kalimat kedua ada kata hold. Dan tanda titik juga, berarti antara positif dan negatif. Oke. Lalu nomor 6, nomor terakhir. Ada dalam kurung untuk kalimat yang kedua. Dan ini ada tanda tanya. Oke, jadi nanti di nomor 6, di kalimat kedua kita harus membuatnya menjadi kalimat tanya. Gitu? Diperhatikan baik-baik karena kita mengerjakannya berdasarkan gambar. Gambar nomor 2, seorang koki ya. Gambar 3, dengan gitarnya, dengan gayanya ya seperti musisi ya. Oke. Gambar keempat, bunga. Ada berapa ini bunganya? Ada 8. Gambar kelima, payung. Gambar keenam, ada kamera. Ada 2 orang. See? Oke, kamu boleh mengerjakan ini dalam buku latihan. Dan semoga semua semakin terasa. Itu dulu pelajaran kita hari ini. Semoga semakin paham dan belajarnya menjadi semakin menyenangkan. Thank you.